Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'dah. Para jamaah salikin, muridin, sahabat, teman, kolega, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, seizin para guru, mari kita melanjutkan ngaji kitab Minhajul Abidin. Terlebih dulu bersyukur pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga tabi'in umatnya hatta yaumil akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para salikin rahimakumullah, hari ini akan melanjutkan mengenai hubungan antara mata dengan takwa. Karena mata itulah awal dari seseorang untuk tergoda, terseret pada maksiat, dan mata mempunyai peranan yang sangat penting. Karena itu Imam Ghazali meletakkan mata di atas, maksiat mata di atas, baru maksiat-maksiat yang lain, dan itu yang mempengaruhi kita itu ma'asi wa dzunub. Kita akan terseret pada ma'asi maksiat dan menghasilkan dzunub, dosa-dosa. Nah, karena itu para salikin, mari kita lanjutkan hal pokok kedua, mengapa mata kita harus jaga. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa na'udzu bima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ajlus sani marwiya huwina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innan nadhara ila ma'asinil mar'ah sahamun masmumun min siyami iblis faman tarakaha adzabahu Allah ta'ala ta'ma ibadatan tusirruh. Hal yang kedua, mengapa mata ini sangat tergoda dan sangat mudah, karena mata ini ingin melihat yang indah-indah. Karena itu kalau yang melihat yang indah, kita diminta hati-hati. Dan yang kedua ini, izinkan saya mohon maaf terlebih dulu kepada ibu-ibu yang muda-muda, yang masih kingis-kingis ya, yang masih kenceng, ya maaf. Apa Rasulullah mengatakan, inna dzara ila ma'asinil mar'ah, sesungguhnya pandangan kepada berbagai keindahan seorang wanita, samhun masmumun min simahi iblis, adalah sebuah panah yang beracun di ujung-ujung panahnya iblis. Karena itu saya izin mohon maaf dulu kepada ibu-ibu perempuan. Ya, saya punya istri, punya anak perempuan ya. Jadi bukan berarti perempuan itu iblis, bukan. Tapi ada godaan yang luar biasa di diri seorang wanita. Suaranya adalah menarik, matanya kalau memandang menarik, lihat matanya yang sipit, apalagi yang agak tajam itu orang langsung ada panah asmara. Ya, ini jujur saja, orang laki itu jatuhnya biasanya di pandangan. Begitu perempuan muda memandang seorang laki, itu dengan mata yang sangat, tidak usah disimulasikan ya, itu biasanya menarik dan itu tertarik. Karena itu samhum masmumun min simahil iblis. Karena itu wanita itu terkandung di dalamnya panah, ujung panah iblis yang akan menancap di dalam tubuh, di dalam jiwa manusia. Karena itu kan pandangan pertama itu bisa orang jatuh cinta.
Pandangan pertama, orang itu bisa luluh kepada seorang perempuan, dan banyak orang laki yang jatuh karena perempuan. Nah, bukan berarti perempuan itu harus kita jauhi, tidak, tetapi kita harus jaga. Yang melihat juga dijaga, yang perempuan juga harus dijaga. Karena seluruh ciri seorang perempuan itu semuanya adalah aurat, kecuali telapak tangan dan wajah menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut imam yang lain, kedua telapak tangan dan wajah juga termasuk aurat. Mengapa ada sebagian yang memakai cadar? Tapi manusia itu memang ada rasa cinta. Setiap manusia itu punya rasa mahabbah kepada keindahan. Nah, sebaliknya juga perempuan kepada laki, karena laki pun juga ada unsur sesuatu yang bisa menarik. Nah, orang laki, kalau orang perempuan melihat orang laki, yang dilihat apa saya tidak tahu. Mungkin wajahnya yang handsome, ya, bentuk mata, hidung dan mulutnya yang cakep itu, apalagi giginya yang tertata rapih, itu juga orang tertarik. Nah, karena itu ada di dalam satu aturan, karena tubuh manusia itu semuanya adalah unsur racun, harus ditutup. Ya, kecuali perempuan kita lihat itu ada 3 ya yang boleh melihat perempuan itu. Satu, ketika basa Jawa ini nontonin, meminang. Nah, kalau meminang, anaknya siapa diperlihatkan. Ya, biasanya orang ibu-ibu, nduk ada tamu, membawa minum. Nah, ketika membawa minum, sebetulnya itu dilihat oleh calon menantu. Nah, gitu ya, itu meminang. Kemudian juga ada ketika dagang ya, antarotin itu juga boleh melihat. Nah, yang ketiga adalah menyangkut karena orang sakit. Orang sakit itu rukhsah, dokter mau ngobatin, nah itu boleh. Nah, ini dalam hal seperti inilah sehingga kita itu bisa menjaga dari pandangan mata kita terhadap sesuatu yang di situ ada racunnya. Maka faman tarakaha adakallah, maka barang siapa yang meninggalkan dan tidak membiasakan tidak mudah melihat seorang perempuan yang cantik, ya, maka dengan demikian taqma ibadatan tusirruh, di memberi, ya, orang itu bisa mencicipi rasa ibadahnya itu dengan menggembirakan. Jadi ada dzauq. Kalau mata kita jaga dengan baik, enggak laki enggak perempuan, tidak membiasakan melihat sesuatu yang maksiat. Nah, sekarang itu guyonnya pertama astagfirullah. Yang kedua masya Allah cantiknya. Yang ketiga ya Allah. Yang empat alhamdulillah. Nanar terus lah, ini yang nggak boleh. Ya, ini guyonnya anak-anak eman loh, ini rezeki nikmat kok. Tapi nikmat diterus-teruskan, nah ini tidak boleh. Nah, kalau mata kita bisa jaga, wa inna wujdana halawat ibadah, orang akan bisa melahirkan halawatul ibadah, nikmatnya ibadah, waladzatul munajah, dan lezatnya bermunajat pada Allah, minal abidil makanin, dari para ahli ibadah pada satu derajat makom ya, makan tempat yang luar biasa diberikan makomnya oleh Allah Taala. Semua bermula dari apa? Bermula dari mata. Jadi ibu ya, bapak sekalian ya, kita jaga, karena semua itu banyak yang bermula dari mata. Ya. Pertama pandangan mata, kedua terserah Anda. Itu kan ada yang iklan seperti itu.
bahaya. Nah karena itu wa hadza syai'un mujarradun al mutahaqqaqun man amili, dan inilah suatu hal yang diuji, yang bisa dan orang bisa mengetahui untuk mengukuhkannya, atau orang terkukuhkan tidaknya seorang itu bisa khalawatul ibadah karena mata. Dan ini man amili bagi orang pelakunya. Artinya kita semua itu diminta untuk menjaga mata. Dari situlah kita akan kita akan bisa ladzatul ibadah. Li'annahu idza ta'amna min nadhari illa ma la ya'nih, karena sesungguhnya apabila seorang hamba telah mencegah diri dari melihat yang maksiat tadi, berarti dia bisa tercegah dari sesuatu yang tidak berguna. Yajidul ladzatul ibadah, ya, kemudian dia akan niscaya dia akan mendapatkan ladzatul ibadah, lezatnya ibadah. Baca Quran ibadah, bukan 2 lembar sudah ngantuk, ya. Sholat malam ibadah, lezat, enak, nangis, ya, sampai akhirnya menghunjam di dalam dada. Wa khalawatut ta'at, dan nikmatnya, manisnya taat pada Allah. Jadi sekali lagi saya ulang, kalau yang wajib kita males, jangan-jangan ada rezeki yang kita makan yang haram. Tapi kalau menjalankan yang sunnah juga males, jangan-jangan ada makanan yang subhat, yang membiasakan mubah, akhirnya diri kita itu terganggu untuk tidak khalawatul ta'at. Kalau sudah ladzatul ibadah wal khalawatul ta'at, maka dia akan melahirkan lil qalbi saffah. Jadi hati nuraninya itu saffah, bersinar dan jernih. Lam yajid hal qabla dzalik, orang seperti ini mendapatkan nikmatnya, lezatnya, ya, ibadah, taat, munajat sebelum ia mendapatkan, sebelum dia merasakannya. Karena itu kita harus mulai untuk menjaga pandangan mata. Nah, yang ketiga mengenai mata, wal aslu tsalits, dan masalah yang ketiga menyangkut mata, antanzuru ila kulli uswan min aqsanika yasluhu limadza. Maka harus kita bertanya, mata kita itu limadza, untuk apa? Untuk kebaikan yang mana? Wa yunzurlahu madza, dan difikirkan, diarahkan untuk apa? Ini harus kita tanya. Karena semua di akhirat nanti di alam barzah akan ditanya matanya apa, dan dia akan menjawab sendiri. Fa'ala hasabat dzalika tasunuhu wa tahfazuhu, maka atas pertimbangan semacam itulah senantiasa kita akan tasunuhu wa tahfazuhu, menjaga dan memelihara mata kita itu. Maka dengan demikian farzlul masyi fi riyadil jannah, maka apabila kaki kita berjalan di taman-taman surga, wa qusuruha wal yadul ka'sin syarab, orang yang akan di sana akan bisa minum yang gelasnya itu dari berlian, ya, wa tanul asmar, dan kita akan makan buah-buahan yang sangat luar biasa, wa kadzalika fi'il a'dha, dan begitu pun juga pada anggota tubuh lainnya kita, kalau kita mulai awal menjaga mata kita. Fal ain innama hiya linadhari ila rabbil alamin subhanahu. Maka yang terpenting, intinya mata itu bukan untuk melihat sesuatu keindahan di dunia, tetapi linadhari ila rabbil alamin subhanahu. Mata ini, mata batin kita itu untuk melihat kepada Allah semesta alam raya ini. Jadi doa kita biasanya wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Dan nanti insyaallah di surga nanti kita melihat berjumpa liqa'illah. Tapi di dunia
namanya nadhara ila rabbil alamin itu perasaan batin yang dalam rangka berjumpa Allah mujallasah muhaddasah di dalam keseharian ibadah-ibadah kita. Walaisa fid darain karomatun ajalun wa akbaru min dalik. Maka dengan demikian keindahan nadhara ila rabbil alamin itu tidak pernah kita dapatkan di dunia dan akhirat kalau kita sudah bisa melihat Allah, dan itulah sebuah kemuliaan, yaitu karomatan ajallun wa akbar. Ini karomah yang besar yang kita dapatkan kalau kita bisa melihat Allah. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, orang biasanya hanya mimpi angka. Biasanya orang itu melihat itu dibayangkan dengan keindahan yang bisa kasat mata. Orang melihat surga kadang-kala apa? Kasurnya, makanannya, bidadarinya, bidadoronya, atau suasananya, maksa decaknya keinginan datang. Itu simulasi mata. Ya. Memang iya benar. Tetapi yang indah di antara yang paling indah dan yang tidak ada taranya kalau biru'yatir rabbil alamin. Nadhara rabbil alamin subhanahu. Ini intinya. Lah manusia itu kadang-kala karena di dunia itu simulasinya adalah urusan angka, urusan jabatan, maka dengan demikian biasanya surga disimulasikan dengan hal-hal yang seperti itu dunia. Ya, jadi intinya Allah, melihat Allah itulah yang paling indah, yang paling biadata. Fahakikun lisain yunggaru wa yurjalahu mislu hadhi karomah. Maka dengan demikian barang siapa sesuatu yang ditunggu dan mendapatkan karomah ayyusona wa yukhfada wa yu'azza wa karomah, maka matanya mesti dijaga, terpelihara dan terhormati serta yukarrom, termulia. Karena itu banyak kiai-kiai dulu, kiai-kiai khos itu nggak pernah mau melihat nanar kepada siapa saja. Kalau bicara dingkluk, apalagi suara perempuan dingkluk, gitu ya. Dia nggak ingin mendengar. Karena itu biasanya kiai-kiai khos seperti ini mendapatkan karomah. Fahaidil usul talatah idza asana ta'amul fiha fakafat kal mu'natun fi hadzal fasli. Maka tiga hal inilah yang engkau harus perbaiki sehingga kita itu tercukupi dari semua kesulitan di dalam mengenai masalah mata ini. Wallahu waliyut taufik wa huwa hasbi ni'mal wakil. Semoga Allah penguasa pemberi taufik dan dialah kecukupan sebaik-baik yang tipis, yang zat yang kita pasrahkan. Bapak sekalian, ini yang pertama ya, yang kita, ini masalah mata. Yang pertama yang dikaji oleh Imam Ghazali. Nah, yang kedua yang harus kita jaga apa? Menurut Imam Ghazali. Yang kedua adalah faslut tsanil udhun, menjaga telinga kita. Maka dengan demikian fa'alaika bi siyanatin sa'ika anil khana wal fuduli wa dzalika amrayn. Urusan mengapa telinga ini kita jaga ini berhubungan dengan dua hal. Yang pertama, ahaduma lima ruya annal mustami syarikul mutakal. Karena pertama karena telinga ini ada hubungannya dengan bicara. Ya, karena itu telinga, ya mata ada telinga baru bicara. Nah, ini ada korelasinya. Karena itu kita harus menjaga telinga kita. Syair disebutkan oleh Imam Ghazali menyebutkan takarra minat turuki awsataha wa'ud anil janibil mustabih. Pilihlah dari jalan-jalan yang di tengah dan berpalinglah dari sisi yang tidak jelas. Jadi kalau kita itu di tengah jalan, di pinggir jalan kan yang dilihat orang lalu lalang, orang macam. Kalau di jalan di tengah lurus, pengertiannya lain begini.
Kalau kamu suluk ya thariqah ilallah, maka tegak lurus. Nggak usah toleh kanan, nggak toleh kanan gini. Kalau gitu nggak jadi suluk, nggak jadi berjalan menuju Allah. Urusan kerjaan, urusan organisasi, urusan kantor, urusan anak, cucu, ada aja. Nah, ini syairnya seperti itu. Kalau orang nggak di tengah, itu pasti toleh kanan, toleh kiri, nggak tegak lurus, pasti tergoda telinga kita ya. Wasam'aka sun'an sima'il qabih kasol lisan anin nutuk, dan telingamu jagalah dari mendengar sebuah keburukan seperti menjaga lidah yang berucapan dari keburukan. Jadi ya mata, ya lidah, ya telinga, ini korelasinya sangat erat. Fa innaka inda istima'il qabih, karena sesungguhnya engkau ketika mendengarkan keburukan, syarikun liqoli ifan tabih, adalah sekutu bagi pengucapan. Maka ingatlah itu menurut Imam Ghazali. Jadi telinga kita juga harus kita jaga. Jadi dari pendengaran baru pengucapan. Pendengaran akan mempengaruhi ucapan. Ini korelasinya, dan karena itu dijaga. Nah, yang kedua, wasani andalika yuhayyiju khawatir waswasi fil qalbi. Yang kedua, bahwa mendengarkan perkataan yang kotor dan berlebihan itu mengubarkan lintasan di dalam hati. Karena itu kadang-kadang orang itu trauma karena dengar astagfirullahaladzim ya, dicaci maki dengan suara kebun binatang, itu telinga masuk, itu terimbas sampai orang tua. Jadi kalau kita marah kepada anak, ada batasnya. Jangan kebun binatang keluar, itu akan terpengaruh sampai tua. Karena itu dia akan mempengaruhi sikapnya. Tsumma min dzalika yabdu istighala fil badan fama yabqa ibadah sa'in. Selanjutnya dari itu akan memunculkan kesibukan di dalam tubuh. Dengarnya apa, nanti yang lain juga akan beroperasi. Telinganya mendengar, matanya beroperasi, lidahnya beroperasi, kakinya kemana, nah itu beroperasi, lalu dia tidak tersisa untuk ibadah. Fama yaqwal ibadah, karena pendengaran kita terlalu tidak ibadah untuk ibadah, maka ya mempengaruhi kita tidak beribadah. Nah, tsumma lam anna kalama alladzi yaqa'u fi qalbil insan wa sam'i bimanzil ta'am alladzi yaqa'u fi jawfih. Kemudian ketahuilah bahwa ucapan yang jatuh di dalam hati seseorang manusia dan diperdengarkannya itu setara dengan makanan yang tersusupi yang ada di dalam perut. Jadi kalau makanan masuk di perut, ada reaksi. Mata, telinga masuk di dalam diri kita, itu juga mempunyai implikasi. Nah, faminhu daru minhu nafi wa minhu hidha ummi wa minhu su. Maka di antara contoh ada yang berbahaya dan ada yang tidak. Begitu juga ucapan, ada yang bahaya, ada yang tidak. Karena itu pendengaran kita harus kita jaga, karena ada yang masuk di dalam diri kita itu yang juga apa? Yang juga pendengaran yang racun. Bal inna baqa'al kalam wa tajra'an atal abduhu minat ta'am. Sesungguhnya sisa ucapan ya diteguhkan itu lebih kuat pengaruhnya daripada makanan. Jadi kalau ucapan kemudian telinga kita mendengarkan yang keras, yang buruk, yang kasar, itu lebih berat impactnya, dampaknya daripada sebuah makanan. Kalau makanan ya paling keluar, selesai, ada obat, ya dietap katakan, keluar, udah selesai. Tapi kalau pikiran, kalau telinga kita mendengar, itu lama, sulit untuk kita bisa menghilangkan. Nah, fa in ta'amu yazulu 'anil ma'idah bin naumin wa ghairi, karena semua makanan dapat hilang
dengan sendirinya. Wa rubbama yuka atrobama zamanun tsumma yajulu, dan terkadang masih terpengaruh beberapa saat kemudian hilang kalau itu makanan. Tetapi wa ammal kalam alladzi waqa'a fi qalbi fa rubbama yabqa ma'ahu jami'ul umri wa la yansah. Kalau orang terpengaruh karena mendengar karena ucapan, maka itu akan mengikuti sepanjang zaman dan ia tidak kuasa melupakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua punya anak, jangan dikata-katain itu sampai besar terpengaruh. Astagfirullahaladzim, moga-moga kita yang laki, yang bapak-bapak jangan terbiasa ngomong kasar di hadapan anak. Anak dikasih sayang, salam, dilus-lus kepalanya, itu sampai tua akan terpengaruh. Jangan sampai ngomong kasar di hadapan istri maupun anak. Begitu juga ibu-ibu, ya maaf ibu-ibu ya, yang tangannya nggak kuat nyowelin sampai kiloid ya. Ini bekasnya dicubit ibu saya waktu kecil sampai merah, akhirnya keloid ya, sampai ada bekasnya. Jangan ya ibu ya, anak nakal biasa, tapi harus kita ajarin. Jangan sedikit-sedikit moro tangan, jangan sedikit-sedikit mengumpat. Nah, Allah jangan ya, karena kalau itu terdengar oleh mereka maka dia akan terpengaruh sampai tua. Fa in kana radiyan fala yazunju tibu wa yu'yihu. Jika lalu ucapan itu buruk, maka tidak henti-hentinya dan meletihkan. Wadar itu bisa bimil khawatiru fil qalbi waswas. Kemudian dialah ada ucapan yang membahayakan, yang selalu waswas, selalu menggerigoti di dalam diri karena orang tuanya ngomong kasar, atau tetangganya, atau sedikit-sedikit orang tengkar, ngomong kasar, keras. Nah, anaknya itu terpengaruh. Coba kita lihat, anaknya kelereran kemana-mana karena nggak dididik. Ya, bapaknya, ibunya ngumpat-ngumpat saja sehingga anaknya itu tidak bisa menjalankan. Yahtaju ila ayyaridu ana wa ya'dila bi qalbih anda tadhakkuriha wasta'idzu billahi min syarriha. Maka kita harus menjaga dan menyeimbangkan omongan kita, dan hanya dengan cara ini ya Imam Ghazali mengatakan wasta'idza billahi min syarriha. Allah, ya Allah, jaga mulut saya, jaga telinga saya, jaga pandangan saya agar kita itu tidak mendapatkan dampak yang buruk min syarriha. Wa yuhaqqiru hatta yaqa akhir amri fi afati azimah bisabab dzalik. Dan tidak akan aman orang yang dibebani atas itu semua, kasarnya itu, akhirnya apa? Hingga terjerumus hatta yaqa akhir amru, dia terjerumus pada semua masalah fi afati azimah, dalam urusan bahaya yang besar karena telinganya, karena matanya, karena ucapan, ya. Karena itu harus kita jaga. Walaupun tahawudha sam'aka amma la ya'nika kunta an hadil mu'ani mustarihan. Dan jika engkau telah menjaga pendengaranmu, walaupun tahawudha sam'aka amma la ya'nika, maka sesuatu yang tidak berarti bagimu niscaya jadilah engkau terhadap masalah ini orang yang nyaman. Jadi kalau mulut kita, telinga kita, mata kita terjaga dengan baik, insya Allah kita akan menjadi apa? Mustarih, orang yang nyaman, indah, dan mendapatkan kenikmatan di dalam hidup. Dan ditutup fal yang duril afilu fi dzalika wa billahi wa taufiq. Kemudian terhadap mata dan telinga, Imam Ghazali menutup semoga akal kita, nurani kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Jadi dengan demikian takwa ada hubungannya dengan mata dan juga dengan telinga. Besok kita akan meneruskan
Al-faslun at-talits al-lisan. Jadi yang bisa mempengaruhi orang takwa salah satunya adalah misalkan kita bicara tentang lisan kita. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga Allah meridhoi semua apa yang kita lakukan. Maka dengan demikian saya tutup akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.